Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf dan berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di ayat sebelumnya tentang adab ataupun tata krama seseorang ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak yang dilakukan tidak boleh dibarengi dengan mannan. Mannan artinya ti'dadun ni'am, menghitung-hitung, menyebut-nyebut. Jadi kita berinfak membantu seseorang yang membutuhkan misalkan, kemudian sering kita sebutkan kebaikan kita ke dia. Kamu kan sudah saya kasih ini, sudah kamu saya bantuin, sudah saya sekolahkan, sudah saya. Ini namanya mannan. Mannan, jadi itu sedekah tidak diperbolehkan dalam Islam untuk mengiringi ataupun membarengi sedekah yang kita lakukan dengan mannan. Mannan artinya ti'dadun ni'am, menyebut-nyebut kebaikan kita buat orang lain. Jadi adab yang pertama ketika bersedekah yaitu tidak boleh summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, tidak boleh diiringi dengan mannan ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua tidak boleh diiringi dengan adza. Adza artinya menyakiti si penerima. Menyakiti si penerima. Kadang-kadang kita sebutkan kita bersedekah ke seseorang, kemudian kita kasih tahu sedekah kita ke orang lain yang dia itu merasa tersakiti kalau ketahuan sama ini. Kadang kita sedekah ke suami enggak tahu itu uangnya yang dia bawa pulang ke istri hasil dari sedekah. Kemudian tiba-tiba kita ketemu istrinya, oh tadi suami kamu itu uang yang bawa pulang itu dari saya kasih. Ini suaminya bakal tersakiti dengan kelakuan kita yang bersedekah seperti itu. Jadi memang sedekah bagus, alhamdulillah. Sedekah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Malahan kadang-kadang ada yang sedekahnya sifatnya wajib seperti zakat. Tetapi bukan berarti sesuatu yang dituntut, sesuatu kebaikan terlepas dari adab, terlepas dari tata krama. Jadi di samping bersedekah juga harus memiliki tata krama, yaitu tidak boleh sedekah kita dibarengi dengan mannan. Mannan artinya sering-sering menyebut kebaikan kita untuk isi penerima. Yang kedua tidak boleh dibarengi dengan adza, artinya menyakiti perasaan si penerima. Malahan disebutkan seseorang yang mannan hukumnya haram. Mannan ketika bersedekah ke seseorang, kemudian kita sebutkan terus kebaikan kita, giliran ketemu kan kamu sudah saya ini, kamu kan sudah saya ini, kamu kan sudah saya ini. Jadi infak tidak boleh seperti itu. Kalau infak sudah karena Allah, infak yang benar seperti infak para sahabat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu orang-orang ahli surga. Ketika mereka memberi makanan ke orang lain, la nuri'a innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan kalian cuma benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh, jangankan balasan, terima kasih juga tidak butuh. Terus apa yang kami butuhkan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
Itu nanti kami takut ke Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu yang tujuannya ke akhirat. Jadi sedekah bukan mencari keuntungan. Kadang-kadang kita sedekah pengen mencari muka. Sedekah biar dibilangin kita ini orang dermawan, masya Allah. Ataupun kemudian selesai sedekah kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Bukankah kamu dulu saya bantu? Bukankah kamu ini? Bukankah saya dulu sudah? Ini semua kata ulama, alman artinya menyebut-nyebut kebaikan kita ke orang lain, sesuatu yang haram, dan juga muhbit lil amal, bisa menghapuskan seluruh pahala amalan yang kita lakukan. Kecuali kata ulama cuma dari 3 orang yang tidak haram. Yang pertama minal walid ala waladih, orang tua ke anak. Makanya dalam dalam fikih syariat Islam, seseorang orang tua menghibahkan sesuatu ke anaknya. Bagi orang tua itu berhak untuk ngambil kembali, boleh. Kayak yang namanya hibah pada dasarnya ketika dikasih nggak boleh narik lagi, kecuali orang tua ke anak. Misalkan orang tua punya sawah, punya uang banyak, dikasih ke anak, ini uang ini buat kamu. Kemudian suatu ketika dilihat anak ini semakin hari semakin nggak jelas, uangnya dibuang-buang, mubazir, dipakai ke tempat yang tidak seharusnya. Akhirnya datang bapak, nah itu uang saya ambil kembali. Boleh seperti itu, boleh. Orang tua ke anak boleh, selama syaratnya kepemilikan masih milik anak. Tapi kalau sudah anak itu tanah yang kita kasih itu sudah dijual, enggak boleh minta lagi, sudah. Ataupun kalau anaknya pintar belajar fikih, masya Allah, kita kasih tanah rumah ke anak langsung dijual, itu rumah tadi balik lagi sama dia. Ini juga hukumnya tidak boleh diminta kembali. Tapi selama tanah pemberian orang tua ke anaknya masih dalam kepemilikan anaknya, orang tua dibolehkan untuk mengambilnya kembali. Jadi alman pada dasarnya haram, bisa menghapuskan amalan kita, menghapuskan pahala amalan, kecuali orang tua ke anak. Yang kedua, guru ke muridnya. Guru ke muridnya menyebutkan, kan kamu sudah saya ajarkan ini dulu, kamu sudah saya ajarkan ini dulu. Dan yang terakhir, sayyid ke abadnya, yaitu majikan ke hamba sahayanya. Inilah 3 orang yang dibolehkan. Tapi tidak bagus, bukan berarti dibolehkan artinya sunnah, tidak. Tidak haram, tidak berdosa, cuman tetap makruh. Kemudian kita lanjutkan ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. La ilaha illallah. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Artinya qaulun ma'ruf artinya kalamun hasan. Wa raddun 'ala sa'ili jamil. Jadi perkataan yang baik ini orang artinya tidak bersedekah. Jika ada orang minta-minta, dia cuma mengucapkan perkataan yang baik, kalam hasan. Oh maaf, saya lagi nggak punya uang misalnya. Kemudian contoh yang kedua, raddun 'ala sa'il. Kita menolak si yang minta-minta tadi. Menolak tapi dengan cara yang baik. Wa maghfiratun, dan memaafkan bagi orang yang minta ketika ia terus minta terlalu berlebihan. Pak minta tolong, Pak minta tolong, Pak. Akhirnya kita nggak kesel, berusaha tidak marah. Kadang-kadang sebagian orang juga ketika minta ke orang lain juga kayak memeras. Ini Pak memeras seperti Pak seperti minta apa siapa begini. Ini kita yang diminta ini bagaimana? Mas'ul namanya. Kita yang diminta ini namanya dalam Islam mas'ul, orang yang diminta. Berusaha menahan itu tidak berusaha menahan dan memaafkan ia. Memaafkan si yang minta tadi ketika memeras.
Kadang-kadang sifatnya minta bukan minta, tapi kayak dia bos, minta ke kita. Jadi kalam kata Allah qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Walaupun tidak kita ngasih sedekah, ketika ada yang minta kita cuma membalasnya dengan perkataan yang baik, kasih tahu alasannya, mohon maaf Pak. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan kamu hardik, kamu marahi. Kamu ini minta-minta. Kalau misalkan kita mau ngasih, silahkan kamu ngasih lewat. Ataupun cuma maaf Pak, saya nggak punya uang. Nggak perlu dihardik, nggak perlu dimarahin. Kadang-kadang dari kita juga tidak mantap. Memang kita kadang-kadang punya uang, saking kesel ke yang minta-minta misalkan di jalan, jangan dimarahin. Biar kalau misalkan kita punya uang pengen ngasih ya khair, alhamdulillah. Kalau kita misalkan nggak mau ngasih ya sudah lewat, tinggal angkat tangan mohon maaf. Jangan dimarahi. Kamu yang minta-minta mulu atau jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang yang minta jangan kamu marahi dia. Karena bisa jadi suatu saat Allah membalikkan status kita. Bisa jadi kita sekarang alhamdulillah memiliki kecukupan yang sempurna, tapi dengan kita memarahi orang yang minta, Allah balikkan seketika menjadi nol. Jadi kita nol, saat itu kita juga berprofesi sebagai yang minta-minta. Allah qaulun ma'ruf, dan perkataan yang baik terhadap si orang yang minta-minta. Wa maghfiratun, dan memaafkan bagi orang yang minta-minta ketika ia meminta dengan kayak terlalu minta dengan cara yang terlalu ngelus gitu, minta lagi. Nah, kadang-kadang kita yang diminta ini juga kesal. Jadi ilha artinya meminta dengan cara berlebihan, kayak memeras. Ini kita yang diminta berusaha untuk maghfirah artinya walaupun kita nggak ngasih, tapi kita memaafkan dia. Yang pertama kita tolak dengan perkataan yang baik, yang kedua kita memaafkan dia. Itu kata Allah khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Itu yang dia lakukan tadi, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik yang ia ucapkan, kemudian pemaafan yang ia lakukan. Kata Allah khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah tapi yang diiringi akannya oleh menyakiti. Itu lebih baik daripada kita ngasih kemudian kita marahi ya. Kita kasih, tapi kita marahi, kita caci dia, kamu ini mampu malas, kamu ini, kamu minta-minta mulu, saya udah habis uang. Lebih baik udah dari awal nggak usah ngasih, tinggal tahan. Maaf Pak, saya lagi nggak punya uang. Lebih baik perkataan yang baik dan memaafkan si yang minta-minta tadi, itu lebih baik dari sedekah yang diiringi oleh adza, yang diiringi oleh menyakiti si penerima. Menyakiti di sini caranya bil manni, dengan kita sebutkan kebaikan kita kepadanya, wa ta'yiril lahu bisu'al, dan kita hina ia dengan sebab ia minta-minta. Kamu ini mampu malas, kamu ini kamu. Jangan. Kalau ngasih, misalkan kita ketemu di jalan orang minta-minta, kalau kita punya uang dan pengen ngasih, silahkan ngasih saja, jangan ngomong. Dan lebih baik kita berdoa. Qaulun ma'ruf, bagian dari qaulun ma'ruf yang paling baik. Kalau ada yang minta kita kasih. Kita ngasih, dan di samping itu kita berdoa, Allahu yarzuquka mathala. Ini lebih baik. Di samping kita ngasih dan kita berdoa semoga engkau diberikan kemudahan, diberikan rezeki oleh Allah. Sehingga nanti tidak lagi harus minta-minta. Kalau misalkan kita nggak mau ngasih juga, udah lewat. Jangan kita hina dia ataupun kita caci dia. Ini nggak bagus. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan bagi orang yang minta-minta. Itu khairun, lebih baik dari sedekah yang diiringi oleh menyakiti si penerima. Menyakiti di sini ada kala bil manni, dengan kita sebutkan terus, kamu kemarin baru saya kasih, hari ini minta lagi, ntar besok minta lagi, besok minta lagi. Ini menyakiti.
wa ta'yirin lahu bisu'al, dan gara-gara dengan sebab kita menghinanya dengan segala menghina dia gara-gara dia memintanya. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya dari sedekah hamba. Allah enggak butuh sedekah. Apakah ketika kita tidak mau bersedekah di jalan Allah, Allah merasa kurang? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghikayah perkataan Sayyidina Musa ke kaumnya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Wahai kaumku, kata Sayyidina Musa, in takfuru antum, jika kalian ini kufur semua, bukan tidak mau berinfak, bukan tidak mau bersedekah, tapi kufur, maksiat yang paling besar yaitu kufur. Jika kalian ini kufur semua, bukan kalian saja, wa man fil ardi jami'a, semua manusia yang ada di dunia, yang malaikat, misalkan semua malaikat, jin, misalkan semua makhluk yang ada di dunia ini kufur semua kepada Allah. Apakah Allah kurang? Fa inna Allaha la ghani. Allah tetap maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadat kita, Allah tidak membutuhkan sedekah kita. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya dari sedekah dari hamba. An sadaqatil ibad halimun, Allah maha memaafkan, santun. Halim ini santun, artinya tidak langsung dihukum, ditahan dulu sama Allah. Maka alhamdulillah kita ini halim. Coba kalau misalkan kita lahir di zaman Sayyidina Musa alaihi salam, ketika berbuat maksiat, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-'ajl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ini cara bertaubat kaum Sayyidina Musa. Sayyidina Musa kaumnya untuk bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri. Cara taubatnya bunuh diri. Nah, ini kaum Nabi Musa langsung dihukum oleh Allah di dunia. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Thamud, dan kaum-kaum yang lain, ketika mereka melakukan maksiat langsung dihukum oleh Allah di dunia. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Termasuk orang kafir, Kenapa kafir di umat Nabi Muhammad tidak langsung diiqab seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi yang lain? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Halim, artinya halim ay bitakhiril uqubati 'alil manni wal mu'dhi. Allah maha santun dengan ditunda hukuman, diiqab ke orang yang suka menyebut-nyebutkan kebaikan. Kamu baru saya bantu kemarin, ini udah saya bantu lagi, sekolah kamu udah saya tanggung, apalagi keluarga kamu saya tanggung, anakmu kamu saya sekolahkan, kamu juga saya bantu, kemarin saya kasih uang, beras saya tanggung. Ini al-manni, itu hukumnya haram dan bisa menghapuskan semua pahala sedekah yang kita lakukan. Makanya dalam Islam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam Islam bagi yang bersedekah, ya bagi yang punya uang ketika bersedekah, yang pertama Allah menuntut kita bersedekah. Yang kedua, di samping Allah tuntut bersedekah, juga harus memiliki tata krama dalam bersedekah. Begitu juga sebaliknya. Kalau gitu dong enak kali penerima, Ustaz. Penerima ini untung benar. Enggak. Dari pihak penerima Allah juga menyuruh untuk memiliki tata krama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih ke manusia, sulit bisa berterima kasih ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika ingin, kebiasaan Allah, sunnatullah, ketika ingin memberikan sesuatu ke hambanya, maka Allah akan mengutus hambanya yang lain untuk membantu. Misalkan kita lagi butuh uang, ada uang turun dari langit, tidak? Allah tidak ada turun malaikat misalkan dari langit, tidak? Allah pasti membuat manusia yang lain yang ingin sehingga membantu. Artinya sunnah yang namanya sunnatullah tetap, rezeki yang kita miliki, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, kebiasaannya dari hamba-hamba Allah yang lain. Maka dalam hal ini Allah menuntut kita juga, si penerima juga harus memiliki tata krama dengan
mensyukuri dengan berterima kasih ke orang yang memberikan kepadanya. Wa kata Allah di ayat yang lain, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan dari orang lain, fahayyuha, maka sebaliknya kalian juga melakukan hal yang sama. Jika ia memberi suatu, minimal jazakallah khair. Nah, jangan sampai kita yang sudah dapat sedekah dari orang, jawabannya kenapa telat kali, kenapa dikit. Aduh, ini bahaya. Nah, jadi kalau sudah dapat walaupun sedikit, baca doa buat dia, jazakumullah khair, Allah sahil amrakum, Allah yarzukum khair min khairati dunya wal akhirah. Doakan buat si pemberi. Jadi dari pihak penerima juga memiliki tata krama, dari pihak si pemberi juga memiliki tata krama, sehingga satu sama lain saling menyayangi, satu sama lain saling mencintai di dunia dan di akhirat. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya dari sedekah hamba. Halim, Allah maha santun dengan tidak langsung menghukum di dunia, tapi Allah tunda bitakhiril uqubah, Allah tunda uqubat ataupun hukuman terhadap dari orang-orang yang melakukan al-manni, menyebut-nyebutkan kebaikan, wal mu'zi, dan orang yang menyakiti si penerima sedekah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma waffiqna li kulli khair. Allahumma waffiqna lil 'amali bima 'allimna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaba. Ya, ujub. Kalau ujub artinya, ujub ini sifat yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi ujub adalah sebuah sifat, artinya i'jabun binafsi, merasa bangga dengan dirinya. Nah, itu ujub. Walaupun kita enggak ngucapin apa-apa, tidak menyakiti dia, tidak, tapi ada kemudian. Jadi ujub ini sifatnya di hati, bukan tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi ujub artinya merasa bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Oh, saya sudah sedekah banyak, alhamdulillah. Nah, itu ujub. Dan ujub juga bisa menghapuskan amalan yang kita lakukan.